Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yayam Della Puspita Ayu, NIM 1721876. Saya Agus Arba'i Mahmud, NIM 1721885. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang paradigma, etika lingkungan hidup, dan kearifan dalam menjaga lingkungan. Paradigma. Jadi, apa sih itu paradigma? Jadi, paradigma itu adalah suatu pandangan dasar yang dianut atau diikuti pada kurun waktu tertentu, diakui kebenarannya, serta berpengaruh terhadap perkembangan ilmu dan kehidupan. Menurut Harvey dan Holley, 1981 mengutip batasan pengertian paradigma yang dikemukakan oleh Kuhn dalam The Structure of Scientific Revolution 1970 yang mengartikan paradigma sebagai keseluruhan kumpulan atau konstelasi kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, cara-cara atau teknik mempelajari, menjelaskan, cakupan dan sasaran kajian, dan sebagainya yang dianut oleh warga suatu komunitas tertentu. Selanjutnya adalah etika lingkungan hidup. Jadi apa sih itu etika lingkungan hidup? Etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau adat dan istiadat. Etika itu sendiri merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Sehingga etika lingkungan hidup itu adalah sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup, termasuk pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang memberi dampak pada lingkungan. Selanjutnya, terdapat 3 teori etika lingkungan hidup antara lain. Yang pertama adalah antroposentrisme. Teori ini mengatakan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, sehingga manusia itu memiliki hak, kepentingan, dan nilai atas alam. Jadi di dalam antroposentrisme ini, etika, nilai, dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia saja, dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia itu mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting di antara makhluk hidup lainnya. Manusia dan kepentingannya itu dianggap yang paling penting dalam menentukan tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitannya dengan alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya yang kedua adalah teori biosentrisme. Teori ini memandang setiap bentuk kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga bagi kehidupan. Jadi dalam teori ini itu tidak benar apabila manusia itu hanya mempunyai nilai, akan tetapi alam itu juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia. Setiap kehidupan dan makhluk hidup itu mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam juga diperlukan secara moral terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia ataupun tidak. Selanjutnya teori yang ketiga adalah teori ekosentrisme. Teori ini menganggap bahwa secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya itu saling terkait satu sama lain, sehingga kewajiban dan tanggung jawab moral itu tidak hanya dibatasi oleh makhluk hidup saja, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Dari ketiga teori tadi dapat ditarik kesimpulan perbedaan tentang antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Dari antroposentrisme itu sendiri, nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Selanjutnya, alam itu dilihat hanya sebagai objek, alat, dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, alam itu tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Sedangkan dari segi biosentrisme itu sendiri, setiap makhluk hidup mempunyai nilai, hanya berlaku bagi komunitas biotis saja. Sedangkan dari segi ekosentrisme itu sendiri berlaku bagi komunitas biotis dan abiotis, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Selanjutnya dari ketiga teori tadi juga terdapat persamaan, yaitu persamaan yang pertama, sama-sama memiliki etika dalam memandang lingkungan. Selanjutnya sama-sama mengkaji tentang hubungan manusia dan alam. Selanjutnya sama-sama mengatur kewajiban dan tanggung jawab moral bagi subjek yang menjadi perhatian masing-masing etika. Selanjutnya, prinsip dalam etika lingkungan hidup menurut Keraf pada tahun 2005. Yang pertama yaitu prinsip sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Manusia mempunyai kewajiban menghargai hak semua makhluk hidup untuk berada, hidup, tumbuh, dan berkembang secara alamiah sesuai dengan tujuannya. Untuk itu, manusia perlu merawat,
menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta seluruh isinya, serta tidak diperbolehkan untuk merusak alam tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara moral. Untuk contoh dari prinsip ini yaitu yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, kemudian tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Sejatinya alam adalah milik kita bersama. Jika alam dihargai sebagai bernilai pada dirinya sendiri, maka rasa tanggung jawab akan muncul dengan sendirinya pada manusia. Contoh, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis atau cosmic solidarity. Solidaritas kosmik pada hakikatnya adalah solidaritas manusia dengan alam yang berfungsi mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan untuk mengambil kebijakan pro alam atau merusak alam. Contoh dari prinsip ini yaitu melakukan tebang pilih dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan. Kemudian yang keempat, prinsip kasih sayang dan peduli terhadap alam atau caring for nature. Prinsip ini merupakan prinsip satu arah, artinya tanpa mengharap balas serta tidak dibesarkan pada pertimbangan kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan alam. Contoh dari prinsip ini yaitu menanam pohon tanpa mengharapkan imbalannya. Kemudian yang kelima yaitu prinsip tidak merugikan atau non-harm. Dalam prinsip ini merupakan prinsip tidak merugikan alam secara tidak perlu. Bentuk minimal berupa tidak perlu melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta. Contoh dari prinsip ini yaitu menangkap ikan tidak menggunakan bom atau racun sehingga yang masih kecil-kecil akan tetap lestari dan terjaga kondisi ikannya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, melakukan tebang pilih karena pohon-pohon yang sudah besar baru bisa ditebang. Kemudian yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Prinsip ini menanamkan pada nilai, kualitas, cara hidup, dan bukan kekayaan serta standar material. Jadi, dalam prinsip ini bukan rakus atau tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, mengeksploitasi alam, tetapi lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Prinsip moral hidup sederhana harus dapat diterima oleh semua pihak sebagai prinsip pola hidup yang baru agar dapat berhasil menyelamatkan lingkungan hidup. Contoh, mengurangi penggunaan kertas dan tisu, kemudian mengurangi penggunaan AC. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan sangat berbeda dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Prinsip keadilan lebih ditekankan pada bagaimana manusia harus berperilaku adil terhadap yang lain dalam kaitan dengan alam semesta, juga tentang sistem sosial yang harus diatur agar berdampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup. Jadi, prinsip keadilan terutama berbicara tentang peluang dan akses yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan dalam ikut menentukan pemanfaatannya. Contoh dari prinsip keadilan ini memberikan sanksi yang tegas terhadap perusak lingkungan hidup. 8. Prinsip demokrasi. Demokrasi justru memberi tempat seluas-luasnya bagi perbedaan, keanekaragaman, dan pluralitas. Oleh karena itu, setiap orang yang peduli dengan lingkungan adalah orang yang demokratis. Sebaliknya, orang yang demokratis sangat mungkin bahwa dia seorang pemerhati lingkungan.
Contohnya yaitu diverifikasi pola tanam. Kemudian yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Prinsip ini terutama ditujukan untuk pejabat, misalnya orang yang diberi kepercayaan untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi moral yang tinggi karena diharapkan dapat menggunakan akses kepercayaan yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya dan tidak merugikan lingkungan hidup fisik dan non-fisik ataupun manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya adalah kearifan dalam menjaga lingkungan hidup. Kearifan itu sendiri atau kearifan lokal merupakan adat dan kebiasaan yang mentradisi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun yang hingga saat ini masih dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat di Indonesia. Jadi, dalam setiap daerah itu mempunyai kearifan atau cara tersendiri untuk melestarikan lingkungan yang ada di daerahnya masing-masing. Berikut ini adalah contoh kearifan lokal yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama adalah sistem sasi. Sistem sasi itu sendiri adalah pengaturan waktu bagi penduduk setempat untuk mengambil hasil laut di wilayah adatnya. Sistem sasi ini biasanya dilakukan oleh penduduk Papua. Jadi penduduk itu hanya boleh menangkap ikan pada saat-saat tertentu saja. Dengan demikian flora dan fauna bisa memperbarui diri dan berkembang biak dengan baik. Selanjutnya yang kedua adalah ilmu tiga hutan. Nah, ilmu tiga hutan ini bagi suku Sakai di Riau, itu hutan adalah harta yang harus dirawat sebaik-baiknya. Suku Sakai membagi wilayah hutan menjadi 3 bagian, yaitu antara lain hutan adat, hutan larangan, dan hutan perladangan. Di hutan adat ini, penduduk hanya boleh mengambil rotan, damar, dan madu lebah tanpa menebang pohonnya. Sedangkan hutan larangan itu sama sekali tidak boleh diusik atau tidak boleh diambil sesuatu dari hutan larangan itu. Sedangkan pada hutan perladangan itu boleh ditebang dan dijadikan ladang, tetapi tidak semua pohon itu boleh ditebang. Jadi misalnya seperti pohon sialang yang menjadi tempat besarnya lebah madu, nah itu juga penduduk yang melanggar aturan itu akan dihukum seperti didenda atau diusir dari wilayahnya sendiri. Hukuman ini itu berlaku bagi semua orang, bahkan batin atau kepala sukunya itu jika tertangkap melanggar aturan maka juga akan dicopot kedudukannya sebagai kepala suku. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu pamali. Ilmu pamali dalam bahasa Sunda itu berarti alias tidak boleh atau tabu. Aturan ini itu tidak tertulis tapi sangat dipatuhi oleh masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya. Penduduk Kampung Naga percaya jika melanggar aturan, hidupnya itu tidak bakal selamat. Peraturan ini itu juga tidak boleh mengusik luang larangan atau hutan larangan. Dikarenanya penduduk membiarkan pohon tumbang di hutan sampai membusuk. Mereka juga tidak berani menangkap binatang di hutan, dan ilmu pamali ini membuat hutan mereka itu tetap lestari dan tetap terjaga kelestariannya. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu peladangan gilir balik. Ilmu peladangan gilir balik itu sendiri dilaksanakan atau tradisi dari suku Dayak Bantian di Kalimantan Timur. Mereka menggunakan sistem peladangan gilir balik dengan membuka hutan untuk dijadikan hutan selama 2 tahun. Nah, setelah itu mereka mencari ladang baru dan membiarkan ladang lama menjadi hutan kembali. Begitu seterusnya, dan tidak semua hutan itu boleh dijadikan ladang, dan tidak semua hutan itu boleh diambil hasilnya. Jadi tidak semua hutan itu boleh ditebang pohonnya, dan tidak juga semua hutan boleh diambil hasilnya. Hal itu dikarenakan supaya bisa dimakan oleh satwa-satwa liar yang ada di hutan. Selanjutnya yang kelima adalah ilmu pikukuh. Ilmu pikukuh itu sendiri bagi masyarakat Baduy di Banten adalah aturan yang harus ditaati oleh warganya dan oleh pengunjung yang datang. Aturan itu antara lain dalam pertanian itu tidak boleh menggunakan teknologi kimia seperti pupuk buatan dan racun pemberantas hama.
Penduduk juga dilarang menupai atau meracuni ikan di sungai, mandi memakai sabun, gosok gigi dan pasta gigi, membuang kotoran di sembarang tempat, dan lain sebagainya. Buku ini membuat masyarakat Baduy hidup berdampingan dengan alam dan tidak mencemari alam dan lingkungan sekitar. Dari penjelasan tadi, daftar pustakanya antara lain dari Nurul Khairun pada judul Paradigma dan Prinsip Etika Lingkungan. Selanjutnya dari buku Sujoko dan kawan-kawan tentang pendidikan lingkungan hidup, dan dari jurnal Sutoyo tentang paradigma perlindungan hidup adil. Jurnal buku. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.